jalur ke arah utara dulu, ke arah tuh Helu. Syukur-syukur bisa dapat durian Ambon ya. Kita lihat nanti rasanya. Siap. Kayak apa. Terus dari Lubang Buaya juga, insya Allah. Lubang Buaya itu kayak apa? Nah, kita lihat nanti ya. Pohon apa ya, Bu ya? Kita sudah ada di Lubang Buaya. Ini dari ke atas, dari ketinggian kita bisa lihat kayak gini nih. Itu yang biru itu sangat dalam ya. Dan sana ada yang snorkeling. Ada juga yang party. Berisik sampai ke sini musiknya. Jadi sebetulnya tempat ini tuh indah sekali ya. Cuman berisik banget. Jadi ada beberapa entah kafe entah rumah makan memutar musik bersamaan serentak dengan musik berbeda-beda. Jadi berisik banget. Bisa dinikmati dengan tenang. Karena indah sekali bawah lautnya tuh. Indah sekali. Wah, di sini ternyata pusat apa namanya parkirnya. Yang tadi minta jalan sama kita ini kan yang cepet nih. Oh, ngejar parkir. Mobil Bandung juga ada di sini tuh. Di 41 NA. Di sini Lubang Buaya, guys. Bambu Kim. Oh itu yang terapungnya. Oh nah. Bekas terapung. Oh kemarin teh. Ini kita di mana, Bu? Nggak tahu pantai apaan. Pokoknya di ujung utara Ambon aja. Wow. Libya. So blue. Ini kondisi gelombangnya agak-agak apa namanya, besar lagi kan ada hujan di sana tuh. Sepertinya ada badai dikit. Dan di sana Pulau Seram. Itu liatin. Ada lari tuh itu juga tuh. Oh. Ya kalau bukan badai ini dah apa namanya hujan besar lah ya. Ini juga gelombangnya agak cepat. Nah ini tadinya ada yang terapung, cuman sekarang udah rusak. Mungkin kemarin waktu ada badai. Itu Waipirit di daerah Seram. Di sana ada apa namanya Liang, penyeberangan feri. Seram udah dekat ya. Apa namanya, kita sambil nunggu lihat pantai, mencoba kelapa muda, enak banget. Makan siang Dua ada, Bah. ini Abang Hakim dulu ya. Ini yang banyak cabai. Ini sama ini. Abang cabenya buat Amu ya? Boleh. Abang nggak mau kan? Nggak. Ayo silahkan, kesukaannya Abang.
sore ini kami sekarang ke pintu kota Ambon. Tapi kan itu kan ada kayak diving package-nya juga kan. Yo iya. Yo ai. Terus nanti makanannya di challenge. Pokoknya sehari 3 kali aja makan. Oke, kita sudah ada di pintu kota ya. Ini itu lubangnya tuh di sana. Itu kayak di Kodi. Kita agak mendekat yuk. Oh yang gini. Tuh lubangnya tuh. Ini kayak lagun dong. Iya kayak lagun. Sayang kondisinya tidak terawat ya. Kita datang sore, mungkin tadi siang agak lebih banyak pengunjung di sini. Ini hari Sabtu hari ini. Ke bawah mau kemana? Itu ke ujungnya, paling ujungnya, paling dekat. Nanti ke Itu ujung. bagusnya kelihatan dari sini. Iya boleh, kalau mau sini tuh sudah rusak. Kita deketin dulu aja deh. Maaf, kita terpaksa harus pindah. Di sini ternyata ada tempat-tempat yang padahal kita udah bayar tadi di depan. Di sini juga harus bayar, katanya beda lapak. Di sana gereja, di sini juga keluarga. Ya udahlah, kita pindah aja. Ada di situ juga tempatnya tidak terlalu terlihat. Kita pindah. Nah, itu pintu kotanya ya. Tuh. Di sana tuh. Sayangnya nggak kelihatan ya kalau lewat kamera ya. Itu di sana tuh. Tuh. Tiny. Ini dia kota yang itu. Musik. Move lah. Coba lihat hasil fotonya adik. Tangannya nggak kelihatan. Ya, kita sekarang pulang aja ya. Siap-siap makan di Amplas atau mau lihat itu Bu, senja Gimana? di ujung Pulau Ambon. Sore ini kami sudah ada di mana, Dek? Di ujung barat selatan kota Pulau Ambon. Kita rencananya sebenarnya pengen lihat sunset ya dia. Tapi kalau dilihat di sana hujan, tertutup awan. Ini ujungnya. Iya, karena hujan kan di sana. Ombaknya juga lumayan kencang sekarang ini ombaknya. Kita sekarang ada di kawasan Kota Ambon, Amplas. Ini tempat seafood ya. Sarap buka kap. Iya. Baronan dan kue ada. Kan ikan kue bang. Iya ya. Mau lihat dulu sebentar. Mantap. Ada sama pate, ada bebek. Bentar ya. Terserah Bu, di balik mana terserah. Mau ikannya mau diapain? Bakar aja. Jadi kalau tidak hanya seafood ikan, tapi juga ada
Kayaknya original aja ya. Hai, selamat pagi. Kita hari ini sudah hari ketiga di Kota Ambon. Kami menginap di hotel dan resort Natsepa. Lokasinya agak sedikit keluar dari Kota Ambon, tapi hotel ini sangat nyaman bagi kami sendiri. Nah, kita saat ini mau sarapan di hotel. Dilihat dari fasilitasnya sendiri, sini hotel ini adalah hotel bintang 4 ya, ada swimming pool, ada ini pemandangannya memang cukup menarik. Karena apa? Karena di pinggir pantai seperti ini. Oke, kita sarapan dulu ya. Nah, ini lobinya ya, seperti ini, nyaman, luas, seperti hotel-hotel zaman dulu yang sangat terkenal, Hotel Natsepa Resort and Conference Center. Oke, kita ke bawah, ke restorannya. Guys, tadi malam gimana? Nyaman bawanya? Nyaman ya. Udah keliling apa aja di sini di hotel? Di kita tuh 2304 ya. Dari kamar 2304 ya? Iya, Iya. betul. Boleh. Ya. Ya, makasih. Kita lihat apa aja yang disediakan di hotel ini. Oh, ini nasi goreng, ada nasi putih, capcay, ini goreng, ikan bumbu kuning, ayam goreng ketumbar, kopi, biasa ya. Ini proteinnya dia, apa aja deh? Pasta, one plate of pasta. Okay. Your favorite? Yeah, mine. You're eating all protein, you know that? You got a problem with that? Where's your card? Smoked beef. Mau makan apa aja? Ada sandwiches juga. Grilled tomato, herbs, smoked beef, Buah-buahan dulu ya. gitu lah, Bu. Assalamualaikum, hari ini hari Senin tanggal 7 Februari. Kami masih di hotel siang ini, rencananya akan ke Kota Ambon. Jaraknya sekitar 30 menit ya dari hotel dan resort Natsepa ini. Ya, di hotel ini nyaman sekali, kita bisa istirahat. Apalagi beberapa hari ini kan lumayan capek gitu di jalan, sehingga baru keluar siang. Dan agenda kami siang ini rencananya akan ke Kota Ambon untuk ke Museum Siwa 5 kalau masih buka. Sekarang si Ambu masih mandi, dan sementara Abang, Hakim, dan Adik Bia sudah siap. Ya Bang ya, ayo ready? Sebelum ditinggalkan, ini peralatan kami selama keliling di Maluku dan Papua ya. Ini ransel-ransel, ada 4 ransel yang kita atau kami gunakan. Ini ransel drone. Ternyata dengan membawa ransel seperti ini, bag pekeran, alhamdulillah
kebutuhan sehari-hari kami di selama perjalanan cukup. Walaupun tentu saja tidak senyaman atau sebanyak barang yang kita bisa bawa melalui pakai moti ya. Ini lumayan lah. Oke, kita sekarang sudah keluar hotel. Kita akan ke kota Ambon. Kemana aja deh kita? Mau ke museum kan? Adik cuma melihat museum doang. Tapi kayaknya museumnya nggak akan kekejar. Ya udah ayo cepetan, rush, come on. 30 menit lagi mau nggak kekejar deh. Kita ini aja makan antigen. Oke, ini mobil kita. Panas guys. Buka dulu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita sedang jalan ke Ambon. Hujan ini kayaknya akan besar nih di kawasan Ambon dan sekitarnya. Udah gelap langitnya. Rencana ke museum mau diterusin nggak Bu? Mau dilihat dulu? Ya, lihat aja dulu. Lihat dulu ya. Sampai sana kita lihat. Baru kita kemudian dari museum bergerak ke tempat lain lagi. Kita sekarang akan melewati jembatan Merah Putih yang jadi ikon kota Ambon. Jembatan ini dibangun tahun 2016 melewati atau melintasi Teluk Ambon. Jembatan ini sangat bermanfaat bagi warga kota Ambon yang ingin membantu mobilitas orang Ambon. Supaya nggak perlu muter. Kalau nggak mereka harus muter jauh, dan ini menghemat banyak waktu, menghemat bensin, biaya. Ya alhamdulillah nih, udah mau sampai juga nih. Alhamdulillah kita sudah ada di Museum Siwa 5. Posisinya sangat unik ya, ada di ketinggian. Dan alhamdulillah masih buka ternyata museumnya. Anaknya, enggak ada anak. Dewasa 4. Iya. I'm still 16. Iya, tapi dihitungnya dewasa. Subhanallah, indahnya. Kalau kita ke arah sana, ya tak akan melihat Teluk Ambon ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Mohon maaf, nama saya Dodi. Ya, Bapak siapa? saya Yosep. Pak Yosep. Saya Melati. Ini satu keluarga ya? Iya. Ini namanya siapa? Hakim. Hakim. Kalau adik? Sabia. Ini asalnya dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Selamat datang di museum. Saya langsung masuk aja ya Pak ya. Siap. Iya, silakan. Museum ini namanya Museum Siwa 5. Siwa 5 itu diambil dari nama kelompok dua masyarakat adat di Maluku yang hidup di zaman dulu sebelum masuknya bangsa Eropa ya. Jadi ada kelompok Patasiwa, ada kelompok Patalima. Oh. Ya, jadi kalau dihitung dalam angka Siwa itu 9, 5 itu 5. Oh. Ya, jadi setelah masuknya penjajah, kedua kelompok ini melebur menjadi satu, menjadi Siwa 5. Ya, jadi Siwa itu 9, 5 itu 5, 9 tambah 5 sama dengan 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi itu anak tombak kita yang jadi 7 anak. Ini melambangkan dinamika museum Siwa 5. Siwa 5 yang artinya milik bersama. Siapa saja boleh datang berkunjung di museum ini.
tidak memandang suku, ras, agama, dari negara mana, tidak memandang. Siapa saja boleh berkunjung di sini karena di sini tempat untuk kita melihat sejarah peradaban Maluku di masa lampau sampai dengan yang sekarang. Oke? Di sini ada patung halaman. Nanti ada koleksi yang aslinya ya. Oke. Oh, ini replika ya, Pak? Replika. Yang besar ini namanya kowalwaan, alat untuk memintal benang, melambangkan industri untuk tenun ya di Maluku. Memang aslinya sebesar ini? Enggak, ada dia kecil aja. Oh, kecil. Ada. Oke. Terus ini babal yang orang lagi pikul tifa itu melambangkan kesiapsiagaan sebagai masyarakat orang Maluku atau orang Ambon, dia siap menerima perintah dari atasannya, dari pimpinannya. Kalau dulu kan di dalam negeri adat raja. Iya. Kalau imbas ke kita sekarang ini, di generasi yang sekarang ini, seperti saya sebagai pegawai di sini, saya harus patuh kepada pimpinan yang memberikan instruksi apapun, saya harus siap untuk melakukannya. Warga yang meninggal itu ada bunyinya juga tersendiri. Jadi orang sudah bisa tahu, masyarakat sudah bisa tahu, oh bunyi ini ada warga yang meninggal, oh bunyi ini Bapak Raja akan memanggil kita untuk berkumpul di Baileu, ya. Jadi dia sebagai alat komunikasi, sekaligus juga dia sebagai alat musik untuk mengiringi tarian, namanya tarian seka. Busana Nusantara, tapi mohon maaf baru hanya 27 provinsi karena waktu pembuatannya juga dari tahun 90-an. Kita mulai dari Ambon, busana pengantin khusus kalau di Ambon, tergantung kalau ada yang juga sudah memakai yang model Eropa yang sudah modern, tergantung dari keluarga bahkan ke non-mempelai mau memakai busana seperti ini juga boleh. Ini juga ada pengaruh budaya asing seperti budaya Belanda, budaya Islam, budaya Cina yang ada di Maluku. Kalau untuk yang laki-laki yang warnanya merah itu kita di sini bisa bilang kebaya dansa. Kebaya dansa kalau biasa kalau mungkin di Jakarta kalau ada acara-acara adat Ambon biasa mereka mah pakai yang seperti ini. Ya, seperti jas. Yang di dalam namanya baniang. Terus ada yang hitam itu sabuk. Celananya boleh putih, boleh hitam. Sepatu juga demikian, boleh putih juga boleh hitam. Ini yang sudah dimodifikasi seperti ini. Kalau yang ini cowoknya orang Ambon, istrinya jadi Ambon tapi Ambon Belanda. Mereka nikahnya memakai pakaian Ambon. Itu Maluku Tengah ya? Ya, ini Maluku Tengah untuk Muslim. Maluku Tenggara, ya ini untuk Muslim juga. Ya, jadi mereka menampilkan tenun. Perempuan sama laki-laki mau nikah, laki-laki itu harus persembahkan kepala manusia. Itu di mana? Itu persyaratan. Di mana? Di Maluku sini. Nah di kita di Ambon sini. Wih. Ya, itu persyaratan. Nah dulu kan belum ada agama, jadi orang bisa kepala manusia. Jadi can be any bisa siapa aja gitu ya? Bisa siapa aja. Yang penting kalau memang mau nikah, dia harus persembahkan kepala manusia kepada mempelai perempuan. Itu harta kawin. Nah setelah masuknya agama, kebiasaan itu sudah hilang, diganti dengan benda-benda seperti ini. Alasannya kenapa kepala manusia, kenapa nggak kepala hewan? Nggak bisa. Kalau kepala, karena dulu kan dua kelompok itu kan sering berperang. Patah Siwa, Patah Lima sering berperang. Setelah masuknya penjajah, mereka melebur menjadi satu, menjadi Siwa Lima. Itu pun juga sudah masuknya agama. Jadi kalau mau menikah orang Siwa, terus ngambil kepalanya orang Lima. Ya, seperti itu. Wow. Nah, benda-benda ini masuk itu lewat jalur perdagangan, karena dulu Maluku terkenal dengan cengkeh dan pala, jadi mereka barter, ya mereka para pedagang mereka menukarnya dengan cengkeh dan pala. Benda-benda ini dijadikan sebagai harta kawin. Pada Jadi ada 300.000, maksudnya apa? Nah itu kalau misalnya tidak ada benda berupa ini, bisa dikasih uang, seperti itu. Penggantinya. Sebagai maharnya. Itu gong, itu juga Ya sebagai gong, mahar. itu sebagai pengganti suara bayi setelah mereka kawin, mereka punya anak. Ya, jadi barang-barang ini sudah diberikan lebih dulu, ya. Seperti ini, upacara bayar harta kawin, ya dari mempelai laki-laki bersama keluarganya mengantar harta kawin itu ke mempelai perempuan, seperti itu. Ada tempayang isinya sopi, tahu sopi? Enggak. Itu minuman khas. Sopi ya. Alkohol. Dari sagiru di ini lagi menjadi sopi. Kalau sagiru kan warnanya kayak tuak, putih seperti susu. Nah nanti disuling lagi
menjadi sopi yang jernihnya seperti aqua. Ya. Bahan bakarnya apa? Bahan bakunya apa? Dari pohon enau. Enau. Oke. Ya. Dari sebelum jadi sopi, dari saguer ya, kalau di Manado dibilang saguer. Saguer. Nah, warnanya putih seperti susu, itu bisa diolah lagi menjadi gula aren. Iya. Oke. Dari sarinya juga bisa dibikin kue bluder sageru. Ya, khas dari Ambon. Udah pernah makan kue bluder sageru? Belum. Ah, nanti belinya di petak 10. Itu ada yang kecil-kecil gitu. Oke, siap. Buat minum teh sore. Catat deh, bluder sakeru deh. Di pet Ini ada batu besar ya, Pak? ini buah. Sebenarnya kita punya ruang pameran utama yang ini, Bu. Oh. Cuma waktu renovasi gedungnya tidak layak dipakai, makanya kita tidak berani menata Dulu jadinya. menata koleksi di dalamnya. Oh. Karena kita takut jangan sampai ada terjadi sesuatu. Gempa kemarin juga kan sempat retak-retak juga kita punya gedung. Oh, kapan terjadi gempa, Pak? Tahun kemarin. Jadi gedung ini juga sudah ada dari tahun 60-an. Jadi sudah tua sih sebenarnya gedung. Mungkin. Oh, teenage biru mungkin dia. Ya, Tines, Bang. Dia baru 17 tahun. Iya, 18 tahun ya. 18 tahun. Marta Christina, dia berjuang bersama ayahnya Paulus Tiahahu. Tahun berapa? Bersama-sama 1814 bersama-sama dengan Kapitan Patimura. Langsung meninggal umur berapa? Dia umur 18 tahun udah Meninggalnya? meninggal. Jadi waktu dia berperang, Patimura meninggal, ayahnya juga meninggal. Terus dia ditawan, dia mau dibawa ke Batavia dulu, Jawa kan. Akhirnya dia meninggal di perjalanan, mayatnya itu dibuang di Laut Banda. Di larung, di penghormatan lah. Nah, mayatnya dibuang ke laut. Sama pasukannya. Enggak, dianya sendiri. Yang saya tadi bilang Bayelo itu rumah adat. Nah, prosesi juga dan dia punya persyaratan juga memakai kepala manusia, ya, untuk dijadikan sebagai upacara peresmian. Ini ya semacam upetinya. Ya, Persembahannya. persembahan gitu ya. Tapi karena masuknya agama itu juga diganti dengan buah kelapa. Jadi 3 orang ini namanya Malesi, ya. Mereka diutus oleh raja untuk melihat buah kelapa mana yang bisa diambil. Tidak sembarang buah yang bisa diambil. Satu pohon hanya ada 3 buah. Nah, cara mengambilnya juga tidak bisa ditebas dengan parang, tapi dipelintir, dibawa turun satu demi satu. Oh, diperlakukan sangat sakral Iya, ya. sakral sekali. Dibawa pada waktu memetik juga bukan waktu siang, tapi waktu malam. Ya, jadi setelah itu buah kelapa itu diarah-arahkan dengan tarian cakalele. Tarian cakalele itu tarian Kalele di itu. Manado, di Sulawesi Di Utara. apa di Ternate ya? Ternate juga ada. Di kita juga ada. Ya, kalau dulu kan Ternate masih masuk di kita kan. Cuma dia sudah provinsi sendiri. Itunya apa nama ininya perisainya? Salawaku. Salawaku. Jadi Parang sama Salawaku. Iya. Pakai cakalele ya? Ya. Itu bisa trans ya kalau cakalele itu? Ya, bagaimana Pak? Trans itu bisa jadi apa? Semacam kesurupan gitu? Bisa. Apa? Bisa karena juga ada unsur-unsur magic di situ. Ada ya. Jadi buah kelapa itu diarah-arahkan ke kampung. Setelah itu diserahkan kepada kapitan. Kapitan itu pemimpin perang, Oh, ya. kapitan itu pemimpin Iya. perang. Terus diserahkan lagi kepada Bapak Raja. Raja itu kepala desa. Kalau di sini kita bilang raja. Oh, kepala desa itu sebutnya raja. Raja di sini. Tapi ada kerajaan besarnya yang jadi induk dari semua kerajaan-kerajaan kecil. Ada. itu. Dulu di Maluku Yang ada. kerajaan itu. Ya, kerajaan. Selain kerajaan itu ada juga kerajaan Sahulau. Ya, itu jauh dulu sebelum masuknya Majapahit juga sudah ada kerajaan-kerajaan seperti itu. Terus buah kelapanya dibelah, airnya tidak dibuang. Airnya dipercikan kepada seluruh masyarakat yang ada di situ. Padahal sedikit ya, Iya, tapi cukup ya. cukup untuk. Tapi percikannya bukan apa? Kayak ambil banyak gitu kan ya, percikan. Terus buah kelapanya tidak dibuang. Oh. Digantung di depan pintu masuk dan pintu belakang. Kompleks museum di Siwalima ini ternyata sangat luas. Tadi kita dari satu gedung pameran, kita akan beralih ke gedung pameran sejarah dan kelautan. Mudah-mudahan masih buka ya. Tapi kita tadi tidak banyak yang dapat kita informasinya. Ini jalannya. Ini ada meriam. Oh my God. Meriamnya gede banget. Jamil, coba. Itu meriam apa itu? Itu meriam nggak tahu apaan, gede banget tuh.
Itu beda loh sama yang di Ternate. Nanti tanya di bagian sejarah. Udah kan? Ayo. Kamu ngambil gambar jalan. Di mana sini? Oh itu Patimura Oh, tuh. meriamnya sana juga ada lagi tuh, gede-gede banget. Kamu yang pegang ya. Jalannya agak-agak ini soalnya. Nah sini gedungnya. Ini ruang pameran sementara. Ya tuh masih ada orang kok. Ya, kita ini Yang ini apa yang ini? dua-duanya ini yang kelautan. Oke, kita sampai sekarang di kita sampai di ruang pameran sejarah. Ayo keluar. Sekarang kita sudah ada di ruang pamer apa, Bu? Sejarah, Pak. Sejarah di Museum Siwalima. Ya. Ini alhamdulillah masih buka walaupun udah jam 4:30. Wow. Jadi ini perkepulauan itu ada kabupatennya ya? Kabupaten Maluku Tenggara. MTB itu Wetar tuh yang paling barat. Sepatu saya pasang apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Dari Kali- sini, Bu. kali nggak apa-apa. Oh boleh. Kim, sayang sini Ada sayang. sayang dari sini. Ini Maaf ibu siapa namanya? Mevi Mailoa. Ibu Mevi. Jadi ini kita punya masterpiece Museum Siwalima. Patung kesuburan wanita hamil dari Maluku Tenggara. Nah, jadi dulu ada seorang kolektor Belanda bernama De Vries. Ia ke Maluku Tenggara, tertarik dengan koleksi-koleksi yang ada di Maluku Tenggara, baik itu yang dari batu, dari kayu, nanti dilihat di dalam juga. Akhirnya ia ditahan di Bandara Patimura. Oh. Iya, jadi akhirnya disita koleksi-koleksinya. Koleksinya. Terus ini yang merupakan masterpiece dari Museum Siwalima. Cikal bakal berdirinya Museum Siwalima karena ada sitaan koleksi tersebut dari Tahun berapa itu Ibu? di tahun 70-an. Oke. Jadi museum ada di Maluku pada tahun 73 tepatnya 8 November. Wow, Lokasi lama. pertama di Karangpanjang Ambon, sekarang di dekat laboratorium itu. Nah, nanti tahun 77 baru dipindahkan ke lokasi sini, Oke. Taman Makmur. Oh, makanya gedungnya udah ada beberapa yang kelihatan tua sekali. Iya, betul. Tadi ada meriam yang besar sekali Iya. itu. Itu meriam yang di atas tuh Hah? Belanda? itu peninggalan Jepang. Oh, Jepang. Oh, alah. Ada dua kan? Iya, ada Jepang. dua, kiri kanan. Panjang banget ya, kita nggak pernah lihat meriam sebesar Iya. itu ya. Dan masih bagus gitu karena kalau kemarin di Ternate udah jelek-jelek umumnya. Oh iya, terus yang di sampingnya itu tempat sirih yang terbuat dari cengkeh. Wow. Hah? Iya, diukir itu cengkeh yang di bagian Luarnya. luarnya itu dijamu God. ketika perpindahan dari Karangpanjang ke sini. Nah, tamu-tamunya dijamu dengan tempat sirih itu untuk makan sirih pinang. Seperti itu dari sini. Oh baik. Kita sekarang pindah. Ya, ini kita ada di Kapak Batu, terus ada jenis batu-batuan, dan ini juga adalah yang merupakan perwakilan dari Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Oke. Apa yang membedakannya Bu kalau boleh dilihat dari mungkin? Kalau dari Maluku Utara mungkin ini ada pakai, Maluku Tengah ada pakai berang merah, sedangkan yang dari Maluku Tenggara biasanya dihiasi. Itu ada koleksinya, itu namanya wampar, kalung dari siput. Kerang ya? Iya, kerang. Ada Dan nanti itu di sana. Telinganya semua. Iya, semuanya memakai anting. Itu laki-laki semua. Ini perempuan, ini laki. Tapi ini rambutnya lurus ya Ibu? Iya. Maksudnya tidak seperti anggapan kita tentang orang Maluku. Orang Maluku, oh tidak selamanya orang Maluku itu harus berambut ikal atau Ternyata yang enggak ya? tidak. Oh, oke. Gitu. Ih, itu Iya. antingnya keren banget ya. Iya, ada koleksinya Pak di sana. Itu liatin detail banget. Iya, jadi kelihatannya seperti orang Dayak ya, Iya, padahal orang Maluku. Iya. Ini benda-benda kapak batu itu memang ditemukan di Maluku Iya, ya Bu? iya. Dari Maluku. Semuanya hasil ini ekskavasi banget. dari Maluku.
Oke. Kalau ini walut, jadi walut ini patung penjaga. Oke. Jadi dulu ada yang ditaruh di seperti sana itu di kebun, terus ini yang dari dulu ditaruh di depan pelabuhan. Oke. Nah, itu di patung-patung Ini penjaga. sayang ya di vandalisme ya ini. Iya. Bukan aslinya kan? Asli Bu. Yang maksudnya ini tuh asli. Asli Bu. Tahun berapa ini Bu kira-kira dibuatnya Oh, museumnya? ya tahun-tahun 70-an itu Pak, ya waktu Ini museumnya oh ada. dia berarti bukan hasil benda arkeologi ya? Dibangun sendiri ini, buat sendiri? Dibuat ya. Oh, buat baru. Oke. Ini Iya. walut. Oke. Ini jadi kita punya koleksi ini sebagian besarnya dari Maluku Tenggara. Kenapa dari Maluku Tenggara Bu? Maluku di Ambon nggak ada Bu? Ada Pak, tapi ya kurang. Jadi kan kita sitaannya yang banyak itu dari Maluku Tenggara itu, nah, gitu. Jadi memang kan kita perolehan koleksinya itu kan ada 4 cara Pak. Kita bisa sita seperti yang dari kolektor Belanda, terus diberi sumbangan seperti koleksi ini Black Magic ini. Oh. Jadi kita dikasih sumbangan Pak Hakim. oleh gereja Protestan Maluku. Ah, jadi dulu mereka masih percaya animisme dinanisme, belum ada agama. Mereka punya kekuatan-kekuatan tersendiri yang dari orang tua mereka seperti tali kain, terus ada batu, ada tulang ayam, ada penyu dan lain sebagainya. Itu mereka biasanya simpan untuk menjaga diri mereka. Mereka punya kepercayaannya demikian. Nah, seperti ini perahu Doti dari Maluku Tenggara. Kalau saya tidak senang dengan Bapak, saya tinggal menuliskan nama, dihanyutkan. Bapak celaka ketika tidak menyadari bahwa kita ada buat kesalahan terus memohon maaf. Seperti itu kepercayaan mereka seperti itu Ini perahu dulu. Doti ini ya? Ya, dari Maluku Tenggara. Perahunya seperti ini. Ini langsung disimpan nanti apa dilepaskan di sungai atau Di laut. Laut. Ya. Jadi akhirnya seperti tarian bambu gila juga Dari Maluku Tenggara. kekuatan gaib. Terus pukul sapu mamala, mereka saling memukul sampai babak belur, terus dioles pakai minyak mamala sembuh. Itu yang dari mamala. Kalau Mamala itu dari mana, Pak? Lehitu Pak. Lehitu Kalau di mana? ke arah bandara, sebelum Bapak ke arah bandara ada yang Seperti kayak pemain cacinya orang Sumbawa ya? nah, bukan itu dari Maluku. Jadi mereka ini Pak pakai sapu ini. Oh, iya, Sapu ini dipukul sampai babak belur, dioles pakai minyak mamala Sembuh sembuh. Itu kalau dari mamala. Itu yang- Kalau desa Morela pakai getah daun jarak. Jadi ada perbedaan. Ibu yang ngeri itu 3 itu apa itu Bu? Yang Siapa mana? Mereka? Oh, tengkorak. Tengkorak itu Tengkorak Keramat. iya, tengkorak keramat dari Pulau Buru. Hah? Kok Bu? Buru. Di Pulau Buru banyak tengkorak, Pak. Ada satu gua waktu kita turun survei itu khusus tengkorak. Kenapa Tapi satu gua itu? kita juga tidak sempat ke sana karena memang yang kita survei itu parang. Nah, kita punya parang, nanti kita lihat di lantai 2 ada parang yang kita waktu survei ke Buru. Oh, maksud saya kenapa di Buru itu ada bunga yang tengkorak? Maksudnya itu tengkorak-tengkorak yang memang terjadi peperangan antara yang bangsa Jepang kan ada masuk juga ke Buru. Nah, Oh, jadi bukan zaman dulu ya? bukan. Jadi itu tengkorak-tengkorak yang dari Zaman Jepang. ya. Juga yang lain. Nah, ini rumah adat. Oh, ini Jadi rumah adat di Maluku Tengah namanya Baileu. Seperti bangunan ini, seperti yang difoto itu namanya Baileu, rumah adat dari Maluku Tengah. Kalau dari Maluku Tenggara lain lagi, ini gitu. Rahanteli atau Propna. Hah? Itu rumah? Iya, itu mereka punya rumah-rumah suku, Pak. Nah, nanti kalau di Halmahera Barat, nah itu namanya sasadu, seperti bangunan ruangan ini. Makanya dari pintu gerbang paling atas ada satu pohon di halaman, itu pohon cidaku. Nah, jadi dulu kita belum ada pakaian seperti sekarang ini. Nah, pakaian cidaku ini yang kita pakai. Jadi pohon itu ini kulitnya terus direndam beberapa hari, terus ditumbuk pakai batu lia yang ini, terus dibentuk seperti sekarang yang ini. Kalau laki-laki namanya cidaku, kalau perempuan yang lebar ini namanya lawani. Nah, jadi seperti cawat ya, cara pemakanannya seperti cawat. Nah, kalau di Ambon cidaku namanya. Untuk laki-laki ya, khusus di Pulau Seram. Oh, jadi yang kulit kayu ini hanya diseram, sementara di pulau-pulau lain nggak ada?
pulau-pulau lain juga ada, tapi mereka prosesnya berbeda. Tapi yang kita punya koleksi hanya dari Seram. Jadi Oh ini umum ya. dari Seram. Sulawesi. Iya, Maluku masing-masing. punya. NTT. Flores, Iya, NTT NTT. masing-masing. NTT di Alur ada baju koran kulit kayu kan kita ke desanya. Oh iya. Lupa saya. Kalau itu lain lagi dari serat sagu hutan. Yang ini Bu, Yang hitam. Iya. cantik banget. Oh bisa garis-garis hitam gitu? Iya. Udah di ini Udah ya di tenun dulu. tenun. Tenun. Masih ada Bu tenunan sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada, Bu. Ini proses penenunnya seperti Penenunnya. ini, alat-alatnya seperti ini. Ini Maluku bagian mana? Oh, ini Tenggara. Maluku Tenggara. Kebanyakan orang di Maluku Tenggara itu anak gadisnya kalau misalnya sudah tahu tenun berarti boleh menikah. Oh. Kalau di Maluku Tengah lain lagi, kalau sudah bisa tuang papeda sudah bisa menikah. Cepet banget tuh Kak menikahnya. Ibu ini yang tadi ada itu. Iya, yang di atas Bu, yang tadi Lirena untuk pemintal benang Pemintal ya. benang. Ada koleksinya yang dibangun di halaman. Jadi Nah, seratnya ini dari jadinya- serat kayu juga ya Bu ya? Iya. Untuk Jadi itu buat sudah benangnya? pakai kapas, sudah Oh, udah lebih pakai modern kapas. lagi. Iya. Ini apa aksesoris Maluku? Nah, ini aksesoris yang tadi bilang, yang tadi dipakai dikenakan wampar itu yang dari Iya. siput. Oh iya yang dari sipu. Iya, terus ada anting-antingnya, ada ikat pinggangnya, ada kalungnya. Ini dari bahan apa Bu? Oh, ini Yang metal ini? Yang ini nih dari perak ada apa? Oh, ya. Bukan perak, emas ya. silver. Iya. Itu maksud saya orang-orang tim Maluku sudah bisa membuat Iya, atau dibeli dari luar? kan ada barter, kita pertukaran seperti sana. Ada gading gajah, kok nggak ada gajah di Maluku, kok ada gadingnya. Tapi itu barter. Jadi kita barter dengan kekayaan alami kita, cengkepala, rempah, kerang dan lain sebagainya, dibarter sama gading gajah. Akhirnya dijadikan mahar kawin di Maluku Tenggara. Itu Kadiatada juga pakai Maluku Tenggara? Iya. di Nias atau apa gitu? Bukan. Enggak di Larantuka. Iya, Ya, iya. Ya di Lamalera. Lamalera itu gading gajah. Sama ya? Jadi- Habis deketin sih. Kalau kita di kita punya di kampung Kisar, misalnya kita ada di Kisar itu di Maluku Tenggara, itu ke Australia menyeberang sama perahu. Iya. Malah kalau ke Ambon 4 hari. Nah, seperti itu. Terlalu jauh ya? Iya. Terlalu dekat sama ini. Oh ini jadi untuk apa? Iya, itu namanya? gading gajah dipakai sebagai mahar kawin, sedangkan ini tempat sirih dari tipak khususnya desa Iplak Muntah, mereka namakannya Wulaya. Ya, jadi Ini- lain lagi. Gading gajah di mana ya? Gajahnya gede banget itu. Iya. Ulaya, tempat siri adat dalam suatu upacara perkawinan di Pulau Masela. Iya. Oh, berarti di sana ya di Maluku Tenggara Maluku juga Tenggara ya. juga. Jadi memang sebagian besar koleksi Besar ini ya. dari Kita punya koleksi 5.347 buah koleksi. Wow, itu dari kebanyakan dari Jadi ada 10 jenis koleksi. Jadi ada etno, ada keramik, ada filologika, ada jadi macam-macam, ada 10 Oke. jenis. Wow. Nah, tapi kebanyakan itu dari Maluku Tenggara. Oke. Yang kolektor Belanda itu saja kita sita di tahun 70-an. Di tahun 92 kita sita lagi. Dari orang yang Dari sama? orang yang sama. Oh alah. Kayaknya dia tertarik dengan koleksi-koleksi yang ada. Ya, dia buat dijual di pasar dunia kali ya Bu ya? Mungkin. Pasar gelap karena pasti berharga sekali itu. Iya. Jadi memang kadang-kadang kita tidak mengetahui padahal memang harganya mahal. Ini alat musik Musik ya. dari Maluku. Ada ukulele, ada takuri, suling. Orang Ambon kenapa pintar nyanyi ya Bu? Bakat Pasti alam, kalau Abang. penyanyi terkenal Indonesia pasti dari Ambon. Ruth Sahanaya, Harvey, Bruri, Iya. itu dari Saparua semua ya Bu? Ada dari Nusa Laut. Oke. Nah, jadi ada dari Saparua dan Nusa Laut, ada dari pegunungan, ada Bagus-bagus suaranya soalnya. dari Liasi kayak Joyce. Joyce, Apa yang baru meninggal itu Joyce Pupela. Ini parang-parang dari Maluku, terus ada Salawaku. Jadi Patimura berperang dulu dengan Parang dan Salawaku. Nanti kita lihat di ruangan atas baru kita jelaskan yang Patimuranya. Kalau Salawaku itu Bu, Bapak itu dari mana? Ambon ataukah
Kami dari yang paling pertama sampai terakhir sekarang ini. Dari Parku Hari-Hari sampai Pamurat Ismail. Yang terakhir sekarang. Iya. Mereka di sana ada yang tadi patungnya di bawah itu, mereka percaya, mereka sembah. Jadi patung itu ditaruh di tengah kampung. Ketika mereka mau keluar merantau atau apa, mereka biasanya menyembah, mohon berkat, mohon penyertaannya dari patung tersebut. Atau sebetulnya patungnya cuman sebenarnya dia mintanya ke Maha Kuasa. Iya, tapi itu karena mereka kan belum ada agama saat itu, Bu. Jadi masih animisme, dinamisme, mereka masih percaya pada patung-patung dan lain sebagainya. Ini patungnya. Patung opera tapi ini kakinya udah patah. Yang tadi di bawah yang sempurna, Pak. Yang seperti itu kakehang ya. Ya, ini kakehang ini organisasi rahasia yang ada di Pulau Seram. Hah? Kakehang. Masih ada sampai sekarang? Ada. Astaga. Jadi ada di beberapa tempat itu jadi kakehang itu kalau yang saya turun langsung ya, saya turun langsung survei itu di Desa Buria, itu ada di Kecamatan Taniwel. Itu tempatnya rahasia. Jadi menurut informan yang saya ketemu di sana, ke tempat itu harus anaknya yang sudah dewasa, terus kalau di agama Kristen dia sudah harus di CD. Jadi CD itu seperti yang kecil dia dibaptis, kemudian yang setelah besar dia diajarkan agama lagi. Dia itu yang bisa ke sana. Kalau yang lain-lain belum bisa. Satu. Kedua, kalau ke sana kalau ada rencana jahat atau apa tidak akan pernah ketemu tempatnya. Nah, jadi memang harus suci benar. Nah, gitu. Itu tempatnya di sana. Rumah kakek. Jadi mereka ini Organisasi rahasia. Organisasi rahasia ini dapat dikatakan masih ada hidup sampai sekarang. Mereka tidak melakukan itu pemujaan pada arwah leluhur gitu. Mereka itu membantu. Jadi sebenarnya banyak orang melihat gambarnya pikirnya wah mereka ini jahat, memotong penggal kepala orang terus dan sebagainya. Padahal tidak. Mereka tidak melakukan itu. Mereka hanya membantu, misalnya kampung yang sini bertengkar dengan kampung sini, mereka akan menjadi pendamai untuk kedua itu. Itu anggotanya berupa kelompok, maksudnya jadi seperti yang keluarga mau masuk ke organisasi kakehang ini laki-laki yang sudah dianggap dewasa dan dia juga diberi latihan-latihan khusus. Misalnya dia harus menjadi pemberani. Jadi dia harus membawa kepala manusia waktu zaman dulu. Tapi kalau yang sekarang dia cuma bisa membunuh seekor binatang yang biasanya disebut kus-kus itu. Dia bisa menjadi satu persyaratan untuk ada di dalam organisasi kakehang. Terus kalau dia ke sana, berarti itu anggap saja dia harus menjaga rahasia yang terjadi di situ. Misalnya rahasianya akhirnya kedapatan dia membocor rahasia itu, bukan dia saja yang dibunuh, seisi rumahnya dibunuh. Seperti itu. Tapi mereka ini berbaur di masyarakat, Bu. Maksudnya berprofesi sebagai, maksudnya ada yang guru atau mereka tidak. Mereka punya tempat tersendiri. Khusus. Berarti memang sulit untuk ditemui ya, Bu ya? Sulit, Bu. Jadi ya makanya Ibu pakai informasi dulu. Iya. Dulu Ibu. Saya di sana aja, Bu, mereka pakai bahasa lokal. Jadi ada terjemahkan untuk saya. Terus sebaliknya. Jadi itu sekretaris desanya, saya ngomong, dia terus pakai bahasa lokal. Nanti saya lagi dikasih terjemahkan bahwa yang mereka katakan ini gitu, Bu. Jadi tidak memakai bahasa yang sama ya, Bu ya? Maluku ini macam-macam ya. Ada bahasa Alune, ada Wemale. Nah, itu dua bahasa adat. Nah, gitu, Bu. Saya sendiri aja nggak mengerti. Jadi waktu saya di situ, saya kan ngomong sama teman-teman, waduh, ini kalau mereka rencana bunuh kita berempat kan kita nggak tahu kan pakai bahasa itu. Dalam rangka apa, Bu? Datang ke saya survei koleksi tentang kakehang ini. Gitu. Ini rumahnya? Iya, rumah kakehang. Ini. Mereka pakaiannya kayak gitu aja. Iya, jadi pakai cidaku itu tidak seperti itu pakaiannya. Sampai sekarang. Jadi saya juga lagi sebenarnya ingin tahu banyak tentang kakehang, Bu. Karena yang saya dapati di Desa Buria seperti itu. Saya ada pergi beberapa desa. Saya bikin perbandingan. Lain-lain lagi. Terus saya ada pernah wawancara juga sama dosen Unpati di sini. Itu diceritakannya juga
lain lagi. Saya jadi bingung ini sebenarnya Udah cerita bisa yang jadi tesis ya Bu ya? Iya, jadi disertasi. bagaimana ini ada lain lagi. Akhirnya Bu, saya punya sanggar. Tahun ini rencananya kita ke Belanda, tapi kita mau cerita tentang kakekang. Tapi kita tidak mengambil keseluruhan ceritanya, tetapi kita hanya mengambil bagaimana anak ini dia mau ada di dalam organisasi kakekang ini, dia harus meninggalkan keluarganya. Jadi kita cuma bikin semacam teater, ya ini untuk dia meninggalkan ibunya hanya untuk mau masuk di dalam. Emang seperti itu prosesinya? Iya, ya? Harus meninggalkan kehidupannya. Iya, jadi dia tidak akan pernah kembali ke dia punya keluarga lagi. Jadi dia sudah ada di alam yang lain. Iya, ini nih yang. Jadi kakekang itu dari zaman dulu udah ada? Iya, sudah ada sayang. Jadi kalau kita di kampung misalnya yang saya bikin 4 perbandingan. Kalau yang di sini, oh iya dulu rumah kakeknya di sini, tapi sudah dibongkar. Tapi tidak bisa mereka buat apa-apa di situ, sakral gitu. Bu, kenapa anak-anak muda masih tertarik untuk masuk ke organisasi kakekang, Bu? Bukan anak muda Pak, tapi persyaratannya dari yang muda itu untuk memasuk organisasi kakekang harus ikut yang jalur-jalur yang saya tadi bilang itu. Motivasinya apa sih ikut organisasi ini, Bu? Itu kan dari mereka sendiri, mungkin mereka mau ya supaya mereka jadi pemberani ataupun jadi apa ya, karena maksudnya mereka kan waktu itu belum sekolah, belum ada yang seperti sekarang ini ya Pak ya. Jadi motivasinya mungkin wah kita masuk itu mungkin kita nanti mendapat sesuatu yang wah begitu, ataukah yang bagaimana, ataukah kita jadi pemberani. Nah kita boleh kemana saja orang takut sama kita. Jadi motivasi itu akhirnya ya pasukan elit. Iya jadi gitu secara sosial sepertinya kakekang ini masih dianggap sebagai sebuah perkumpulan yang elit di susunan masyarakat Maluku. Jadi zaman dulu misalnya anak kecil mau jadi kakekang itu dipilih sama organisasinya atau dia mau dianya sendiri. Jadi kalau memang dia mau masuk nggak dipaksa bahwa kamu harus masuk ke kakekang, tidak. Tapi kalau memang dianya mau terlibat di situ berarti dia ikut prosesi yang tadi dibilang, terus sampai pada tingkat upacara patahiri namanya. Jadi mereka adakan upacara adat dengan dia. Ada ini baru dia dikasih masuk sama. Kalau di Ambon ada kakekang, Bu? Di kota Ambon tidak Bu. Ini kebanyakan di Pulau Serang. Portugis, dari Inggris, dari mana waktu masa peperangan, terus kemerdekaan. Iya. Spanyol tuh. Iya, ini Portugis. Ada Capacete, yang kopi ini disebut Capacete. Ada Meriam, iya. Ada bajunya, baju sirah namanya. Ada di sini. Ada nggak di sini? Yang mana? Baju besinya itu. Baju. Tapi itu terbuat dari semacam rotan begitu, dikasih kapas di dalamnya. Kalau ini sudah Belanda sama Inggris. Nah kalau ini ya Patimura yang tadi jadi pahlawan nasional Maluku kan. Untuk laki-lakinya Patimura, untuk perempuannya Mata Christina Teahahu. Jadi Patimura ini bersama kawan-kawannya memperebut benteng Dorstede yang ada di Saparua, melawan Belanda. Sedangkan yang Marta Christina ini dia mengikuti ayahnya, Kapitan Paulus, yang mana Kapitan Paulus mau membantu Patimura. Tapi karena dia cuma anak tunggal, mamanya udah meninggal, dia mau aja sama papanya untuk ikut berperang, padahal dia cuma usia 17 tahun. Awalnya papanya tidak mau kasih, tetapi pada akhirnya ia diberikan. Cuma ia akhirnya menjadi stressing ketika ayahnya ditembak oleh Belanda di depan benteng Beverwyck di Nusa Laut. Di desa Sila tepatnya. Akhirnya dia pun menjadi lebih ini untuk untuk berperang, dan tapi akhirnya ada pengkhianat dan dia dilaporkan bahwa dia ada di hutan, dia ditangkap. Dia mau dibawa ke Pulau Jawa untuk menjadi pekerja di kebun teh, mempergunakan kapal Everstand. Akhirnya ia bikin mogok makan, mogok minum, dia pun meninggal di dalam kapal tersebut. Akhirnya dia diturunkan di laut Manipa dekat Banda. Akhirnya untuk mengenangnya tiap 2 Januari ditabur bunga di laut. Sedangkan Patimura dia memperebut benteng Dorstede bersama teman-temannya ini yang ada Kapitan Uplupaha, Said Printa dan sebagainya. Itu ia akhirnya membunuh semua orang yang ada di benteng Dorstede. Kecuali seorang anak kecil, anaknya Residen van der Berg. Nah, seorang perempuan bernama Jane van der Berg, tertinggal dia saja.
Akhirnya ia dititip di Bapak Raja Tieu dan nanti akhirnya ia dibawa ke Belanda. Sehingga di Belanda sekarang kalau ada Van der Berg ditambah Van Saparua itu turunan dari Jan Van der Berg. Waktu 200 tahun kami adakan pameran di Saparua di depan Bentenurstede, keluarga dari Jan Van der Berg hadir. Ya. Dari desanya, desa Abu. Dari Nusa Laut. Nah, itu. Berarti yang di dekat gedung DPR itu? Nah, itu lain lagi, itu dibangun lagi. Ya, tapi kalau yang kita dapat itu dari desa Abubu. Ada paus. Iya, kerangka paus. Ini dokumentasi waktu lomba, dokumentasi di bawah laut, di perairan maritim. Ini kita punya akuarium kering yang menggambarkan biota lautnya ya. Biota lautnya. Terus ini kita punya ikan hiu dikasih oleh kantor LIPI Ambon pada tahun 2016. Asli itu? Asli, Pak. Ih, di air keras berarti? Iya, dikasih keras. Paus yang paling panjang 23,5 pada tahun 1987 terdampar di Pulau Buru. Sedangkan yang ini terdampar di Pantai Suli, panjangnya 19. Dan ini sumbangan koleksi dari mantan wali kota Ambon, Pak Watimena, Deki Watimena. Itu ketemunya di Latu Halat, panjangnya 11. Wow, yang paling banyak berarti dari Buru ya? Dari Buru, iya. Oh ini, aduh. Paus bergigi sama paus biru, Bu.